Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa, NIM 19016071 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengembangan kurikulum. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang tertumpu kepada unsur-unsur kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus atau perubahan. Di dalam pengembangan kurikulum ini tidak dikenal adanya kapan kurikulum itu harus dimulai dan kapan pengembangan kurikulum itu harus berakhir. Sistem kurikulum terbentuk atas 5 unsur atau 5 komponen, yang terdiri dari yang pertama yaitu unsur tujuan, yang kedua yaitu unsur isi, yang ketiga yaitu unsur metode, yang keempat yaitu unsur organisasi, dan yang kelima yaitu unsur evaluasi. Nah, kelima unsur ini atau kelima komponen ini harus saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Baiklah, dari kelima unsur tadi, di sini saya hanya akan menjelaskan 2 unsur saja, yaitu terkait dengan unsur tujuan dan unsur isi. Nah, yang pertama yaitu komponen tujuan atau unsur tujuan. Di dalamnya ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, dan bahkan rumusan tujuan ini menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Nah, dalam unsur tujuan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau disingkat dengan TPN. TPN ini bersumber dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang mana pasal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan ilmu pengetahuan. Kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional ini bertujuan untuk mencapai tujuan umum dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misal standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran dan diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, itu unsur atau komponen pertama dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu unsur atau komponen isi atau materi pelajaran. Di dalam komponen isi ini menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau mata pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baiklah, itulah kedua unsur pengembangan kurikulum. Selanjutnya, ketiga unsur pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisna Oktari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Oktari dengan NIM 19016099. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tentang unsur pengembangan kurikulum yang tadi sudah dibahas beberapa oleh rekan saya, yaitu Aprilia Rosa. Langsung saja saya mulai. Ketiga, ada komponen metode atau strategi. Komponen ini berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam suatu strategi pembelajaran, biasanya digunakan beberapa metode di dalamnya. Keempat, ada komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan dari kurikulum tersebut.
Kelima, organisasi. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal berhubungan dengan pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Adapun jenis-jenis program yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu misalnya program pendidikan sekolah, pendidikan umum, akademis, keguruan, keterampilan, dan lain-lainnya. Sedangkan struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Misalnya, apakah kurikulum dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan antara keduanya, dengan sistem unit waktu, semester, atau caturulan. Termasuk dalam hal ini adalah juga masalah pembagian waktu untuk masing-masing bidang studi untuk tiap tingkat. Misalnya, bidang studi di dalam pelajaran bahasa Indonesia diberikan selama beberapa jam tiap minggu pada SMP, SMA kelas 1, 2, dan 3. Demikian pula halnya dengan bidang-bidang studi yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah suatu penyusunan tentang isi dan bahan yang akan dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Menurut Schiller dan Miller, pada tahun 1985, memukakan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mempertimbangkan nilai atau arti dari kurikulum tertentu. Menurut Olivia, pada tahun 1988, pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, di mana proses tersebut meliputi orientasi, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Merujuk dari pendapat tersebut, maka orientasi tidak bisa terpisahkan dari konteks pengembangan kurikulum itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Artinya, evaluasi tidak bisa dilakukan secara spontan karena kurikulum adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Artinya, objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi. Contohnya, jika objek kajian evaluasinya adalah peserta didik, maka keseluruhan aspek yang menyangkut tentang peserta didik harus dievaluasi. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Artinya, proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil, seperti keseimbangan antara praktik dan teori, keseimbangan antara hasil dan proses, serta keseimbangan antara dimensi-dimensi itu sendiri. Yang keempat itu kooperatif. Artinya, evaluasi harus dilakukan secara kerjasama antar semua pihak. Contohnya orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, termasuk peserta didik itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum model CIPP, konten, input, proses, dan produk. Yang kedua, evaluasi kurikulum model Profus. Yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum model taksonomi. Materi terakhir yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menurut Zainal Arifin tahun 2009 yaitu secara psikologis peserta didik masih membutuhkan pendapat orang dewasa sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Selanjutnya yaitu secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu di sini yaitu bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam segala karakteristiknya. Bahkan peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat.
Secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi berfungsi untuk mengetahui status peserta didik di antara teman-temannya. Apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang pandai. Evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Evaluasi berfungsi membantu guru dan memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulfa, NIM 19016031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan materi tentang evaluasi pengembangan kurikulum. Nah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu tujuan dari evaluasi pengembangan kurikulum ini. Tujuan evaluasi pengembangan kurikulum ini yaitu untuk menentukan keadaan atau situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tujuan utama adanya evaluasi pengembangan kurikulum ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat instruksional pencapaian yang akan dilakukan oleh siswa sehingga dapat diupayakan untuk meningkatkannya lagi untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yaitu tentang objek evaluasi pengembangan kurikulum. Objek evaluasi pengembangan kurikulum ini ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu target yang harus dikuasai atau dicapai oleh para peserta didik dalam setiap mata pembelajaran sesuai dengan status pendidikannya. Nah, yang kedua yaitu tentang materi. Materi itu adalah topik atau bahasan topik beserta perinciannya dalam setiap mata pembelajaran. Nah, materi tersebut harus memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu logika, benar atau salahnya berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua yaitu etika, berdasarkan baik atau buruknya. Yang terakhir yaitu estetika, yaitu keindahannya. Nah, yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini seperti cara guru dalam mengajarkan para peserta didik sesuai dengan teknik yang mampu dilakukan oleh guru seperti teknik ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini yaitu alat-alat yang dibutuhkan oleh guru dalam memberikan materi pembelajarannya kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar, sumber belajar berupa orang, alat, media, teknik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap para peserta didik dalam belajar, terutama dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Yang terakhir yaitu penilaian proses atau hasil akhirnya dari setiap materi yang telah diajarkan oleh guru, baik dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup evaluasi kurikulum. Ruang lingkup evaluasi kurikulum ini terbagi atas 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu evaluasi kurikulum dilihat sebagai program atau dokumen. Yang kedua yaitu evaluasi kurikulum dilihat sebagai proses atau kegiatan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum dilihat sebagai program atau dokumen. Nah, dalam evaluasi kurikulum yang dilihat dari program atau dokumen ini terdapat poin-poin seperti yang pertama evaluasi tujuan pendidikan. Dalam setiap mata pelajaran harus mencapai kriteria-kriteria seperti apakah setiap mata pelajaran itu saling berhubungan dan diarahkan sesuai dengan tujuan lembaga sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, apakah
Tujuan itu memudahkan guru atau mudah dipahami oleh setiap guru. Yang ketiga, apakah dokumen yang telah dirumuskan tersebut mudah atau sesuai dengan perkembangan siswanya. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap isi atau materi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan kriteria untuk menguji isi atau materi terhadap kurikulum ini yaitu yang pertama, apakah isi kurikulum itu telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, apakah isi kurikulum itu sesuai dengan penemuan-penemuan yang mutakhir. Yang ketiga yaitu apakah isi kurikulum itu telah sesuai dengan karakteristik di mana anak tersebut tinggal. Yang keempat yaitu apakah urutan isi dari kurikulum itu telah sesuai dengan karakteristik isi atau materi kurikulum. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Nah, kriteria yang dapat dipertanyakan terhadap evaluasi strategi pembelajaran ini yang pertama yaitu apakah strategi pembelajaran tersebut telah sesuai dengan tujuan dan apakah dapat mendorong keberhasilan atau pencapaian dari tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, apakah strategi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan minat belajar siswa. Yang ketiga yaitu apakah strategi pendidikan tersebut dapat meningkatkan kreativitas guru. Yang keempat yaitu apakah strategi pendidikan tersebut telah disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima yaitu apakah strategi pembelajaran tersebut telah disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap program penilaian. Kriteria yang dapat ditanyakan terhadap program evaluasi penilaian ini yaitu yang pertama, apakah program evaluasi tersebut telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu apakah program evaluasi tersebut mudah dibaca dan dipahami oleh guru. Yang ketiga yaitu apakah program evaluasi tersebut telah sesuai dengan aspek perubahan perilaku. Bagian kedua yaitu tentang evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Kriteria yang dapat diajukan untuk evaluasi terhadap implementasi kurikulum ini yang pertama yaitu apakah implementasi kurikulum tersebut yang dilakukan oleh guru telah sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang kedua, sejauh mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, apakah seluruh implementasi kurikulum ini dapat dikatakan efektif dan efisien. Materi yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis evaluasi kurikulum. Nah, jenis-jenis dari evaluasi kurikulum ini ada 5. Yang pertama yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi dari perencanaan dan pengembangan ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah tahap awal untuk penyusunan kurikulum. Persoalan yang disoroti adalah tentang kelayakan dari kurikulum ini. Yang kedua yaitu tentang evaluasi monitoring. Evaluasi monitoring ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum itu mencapai sasaran yang efektif dan apakah kurikulum itu berjalan sesuai dengan mestinya. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini maksudnya yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kurikulum ini. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat yaitu evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi efisiensi ekonomis ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi kurikulum ini. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, waktu yang diperlukan dalam perumusan kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi program komprehensif ini dimaksudkan untuk menilai secara
keseluruhan atau secara menyeluruh tentang kurikulum ini, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta keefektifan dan efisiensi dari kurikulum ini. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.